Museum Subkos Kota Lubuk Linggau adalah destinasi wisata sejarah paling menarik dan edukatif. Berlokasi di Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pemiri, museum ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi ketika berada di Kota Lubuk Linggau. Museum ini menyimpan berbagai macam benda peninggalan sejarah yang berkaitan dengan perjuangan para pahlawan terdahulu. Museum Subkos Lubuk Linggau menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, mulai dari pelajar, masyarakat umum, hingga wisatawan asing. Dengan koleksi benda-benda bersejarah, museum ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar dan mendapatkan edukasi tentang sejarah dan nilai-nilai kepahlawanan. Ricci, petugas Museum Subkos Kota Lubuk Linggau, menunjukkan berbagai spot ruangan yang berisikan tentang barang peninggalan sejarah. Ia mengungkapkan bahwa museum ini selalu ramai dikunjungi pada hari-hari besar seperti Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, dan hari-hari besar lainnya. Museum ini menjadi tempat ideal untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan menghormati jasa para pahlawan kepada anak-anak muda. Dengan mengunjungi Museum Subkos Kota Lubuk Linggau, pengunjung dapat memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai kepahlawanan, serta menghargai perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Jadi Komandan Subkos kan ada 3 sejak berdirinya Subkos itu. Ada Bapak Hasan Kasim, tapi dia dulu pernah bermarkas di Palembang. Kemudian Bapak Akagani juga di Palembang. Nah, ketika di Subkos ini digantikan Israel berpindah menjadi Bapak M. Simbolon tadi. Karena tangan ini pernah dibuat para pasukan kita, pasukan Indonesia, dia buat sendiri karena waktu itu pernah mengikuti proses pembuatan senjata di pagar alam. Nah, ini puing-puing pesawat RI jenis capung yang dikemudikan oleh para tentara Subkos. Mereka itu perjalanannya dari Padang mau ke Bengkulu, kemudian ketika di daerah Singkut terjadi kecelakaan. Untuk menghadang kapal Belanda yang ingin masuk ke perairan Sungai Rawas. Jadi dengan cara dibentangkan, ini tinggal sisanya aja, sebenarnya lebih panjang lagi dari ini kan. Ini yang kita ketemukan, ini asli dan ini masih asli ya. Kerangkanya saja ditemukan di perairan Sungai Musi. Kalau senjatanya tidak ditemukan. Untuk melindungi kepala dari peluru, jadi ini anti peluru. Dan ini yang pertama kali dikibarkan pada waktu penyerahan kedaulatan atau kemerdekaan dari Belanda ke Indonesia, khususnya bagian Subaksel, Lubuk Linggau kan. Kalau yang ini bendera selalu dibawa berpindah-pindah ketika mau mengadakan upacara-upacara resmi. Sama dia, sama-sama bendera merah putih. Khusus untuk daerah Sumbaksel, karena pada waktu perang 5 hari 5 malam keadaan tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi keluar. Jadi pemerintah mengeluarkan mandat untuk daerah Sumatera Selatan mencetak uang sendiri. Kemudian setelah keadaan kembali normal, uang ini dikembalikan lagi ke pemerintah dan kita kembali ke uang nasional. Jadi ini komandan pertama tadi Bapak Kolonel Hasan Kasim dari 17 Mei 46 sampai 1 September 46. Sebentar sih. Kemudian yang kedua Bapak Akagani tadi pernah kan dengar yang ada rumah sakit Akagani, kemudian dia ada juga museum Akagani di Palembang itu kan, dari 1 September 46 sampai 1 Desember 46. Kemudian balik lagi ke Kolonel M. Simbolon yang bermarkas di sini dulu dari 1 Desember 46 sampai 10 Januari 1947. Dan tiang telepon yang tidak terpakai lagi dibuatnya seperti ini untuk menjadi sebuah meriam. Kemudian untuk amunisinya itu mereka ramu dengan menggunakan belerang, kemudian dicampur dengan kotoran kambing yang sudah kering. Pertama sekali monumen itu dibuat panjang tinggi kayak ini. Garudanya itu Garuda yang ini, Garuda Pancasila yang pertama dalam posisi tinggi. Kemudian dirubah lagi menjadi dipendekkan lagi dan menggunakan Garuda Pancasila yang diganti dengan burung Garuda yang akan hinggap. Kemudian diganti lagi, dibuat lebih rendah dan burung Garuda yang diganti dengan yang sekarang ya. Ini mobil jenis ini buatan Amerika tahun 1942. Linggau tahun 1927.